Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhuda. Di sini saya akan membahas 4 soal analisis real 1 yang merupakan tugas penilaian akhir semester ganjil 2025-2026. Baik, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama, yaitu tunjukkan n+1/n adalah barisan Cauchy. Definisi barisan Cauchy disebut Cauchy kalau jarak antar suku-sukunya semakin rapat, yaitu mendekati 0 saat indeksnya semakin besar. Baik, langsung saja untuk langkah yang pertama, yaitu sederhanakan X sama dengan n+1/n itu menjadi 1+1/n. Yang kedua, gunakan definisi, yaitu dengan cara ambil dua suku sembarang xn dan xm dengan n m lebih besar atau sama dengan bilangan bulat asli. Lalu buktikan bahwa jarak mutlak xn dikurang xm bisa dibuat sekecil mungkin, yaitu kurang dari epsilon. Lalu hitung selisihnya, yaitu dengan cara mutlak xn dikurang xm sama dengan mutlak 1+1/n dikurang 1+1/m, yang hasilnya adalah mutlak 1/n dikurang 1/m. Setelah itu gunakan ketidaksamaan segitiga yang rumusnya itu mutlak 1/n dikurang 1/m itu kurang dari sama dengan 1/n ditambah 1/m. Nah, karena mn lebih besar sama dengan bilangan bulat asli, maka 1/n itu lebih kecil sama dengan 1 per bilangan bulat asli, dan 1/m itu lebih kecil sama dengan 1 per bilangan bulat asli. Nah, jadi xn dikurang xm kurang dari sama dengan xn atau maksud saya 1 per n atau bilangan bulat asli ditambah 1 per bilangan bulat asli itu menjadi 2/n. Kesimpulannya, agar jarak ini kurang dari epsilon, maka cukup memilih n atau bilangan bulat aslinya itu 2 per epsilon, karena menemukan bilangan bulat asli tersebut terbukti barisan ini adalah barisan Cauchy. Untuk soal yang kedua, tunjukkan 2/n itu sama dengan 1 dengan Bernoulli. Definisi dari ketaksamaan Bernoulli yaitu menyatakan bahwa H lebih besar dari 0, maka 1 plus H dalam kurung pangkat n lebih besar sama dengan 1 ditambah NH atau N dikali H. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, misalkan 2/1 sama dengan 1 plus HN, di mana HN adalah bilangan positif. Nah, langkah yang kedua, ubah bentuk, yaitu jika kedua ruas dipangkatkan n, maka 2 sama dengan dalam kurung 1 plus HN tutup kurung pangkat n. Untuk yang langkah ketiga, terapkan Bernoulli. Berdasarkan aturan Bernoulli, 1 plus HN dalam kurung pangkat n itu lebih besar sama dengan 1 ditambah NHN. Nah, jadi kita punya 2
lebih besar atau sama dengan 1 ditambah NHN. Untuk langkah yang keempat, cari nilai HN kurangi kedua ruas dengan 1 sehingga 1 lebih besar sama dengan NHN atau 0 kurang dari HN kurang dari sama dengan 1 per N. Untuk langkah yang terakhir, gunakan limit saat N menuju tak hingga nilai 1 per N menuju 0 karena HN terjepit antara 0 dan 1 per N, maka HN harus menuju 0. Nah, karena HN menuju 0, maka 1 ditambah HN itu menjadi 1. Terbukti limit 1 per N itu sama dengan 1. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tunjukkan 2 pangkat N itu divergen dengan sifat Archimedes. Konsep dasarnya itu, sifat Archimedes bilang bahwa tidak ada bilangan real yang paling besar, yaitu selalu ada bilangan asli yang lebih besar lagi. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama, definisi divergen, yaitu barisan divergen ke tak hingga jika nilainya melampaui bilangan real apapun atau tidak terbatas. Lalu langkah yang kedua yaitu hubungan dengan N untuk setiap N anggota bilangan dengan maksud saya N anggota bilangan bulat asli 2 pangkat N lebih besar sama dengan N. Ini bisa dibuktikan dengan induksi, tetapi secara logis eksponensial tumbuh lebih cepat dari linear. Untuk langkah yang ketiga yaitu menggunakan Archimedes, yaitu dengan cara ambil sembarang bilangan besar M lebih besar dari 0. Nah, sifat Archimedes menjamin ada bilangan asli N, sehingga N lebih besar dari M. Jadi kesimpulannya, karena 2 pangkat N lebih besar sama dengan N dan N lebih besar sama dengan M, maka suku-suku barisan 2 pangkat N akan selalu bisa melewati angka M sebesar apapun itu karena tidak terbatas di atas. Jadi barisan ini divergen. Untuk soal yang keempat, yaitu tentukan apakah barisan N kuadrat dibagi N plus 1 konvergen atau divergen. Nah, konsep dasarnya itu kita lihat dari kekuatan pembilang vs penyebutnya. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, analisis derajat. Pembilang punya pangkat N kuadrat, sedangkan penyebut cuma N pangkat 1. Karena pangkat atas lebih besar, feeling kita barisan ini akan meledak ke tak hingga, yaitu untuk dan langkah yang kedua yaitu uji limit bagi pembilang dan penyebutnya dengan N. Nah, ini kan tadi N kuadrat dibagi N per N plus 1 dibagi N, yaitu hasilnya N per 1 plus 1 per N. Nah, untuk langkah yang ketiga, amati perilaku N mendekati tak hingga, pembilang N menuju tak hingga, dan penyebut 1 plus 1 per N menuju 1 plus 0 sama dengan 1. Nah, hasil akhirnya itu menjadi
Maksud saya tak hingga per satu itu sama dengan tak hingga, karena hasilnya tak hingga dan tak menuju ke satu angka spesifik, maka barisan ini divergen. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.